Perkenalkan, nama saya Vero Landari, MPM 18160149 dari program studi PGSD 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu problem, artinya soal, masalah, atau teka-teki. Juga berarti problematik yaitu ketidakpastian. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya kemampuan baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dimiliki oleh seorang individu. Problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Problematika yang dialami Indonesia ada beberapa, yaitu pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua ada masalah mutu pendidikan, yang ketiga ada masalah kurikulum, yang keempat ada masalah efisiensi pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem pendidikan atau lembaga pendidikan karena minimnya fasilitas yang tersedia. Yang kedua ada masalah mutu pendidikan. Yang menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk tersebut tidak mudah dan pada umumnya hanya mengasosiasikan dengan hasil belajar yang sering dikenal dengan EPTA atau sekarang yang disebut dengan UN, Ujian Nasional, yang pada kenyataannya membuat para siswa ketakutan dan frustasi. Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara optimal akan menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Masalah yang ketiga yaitu masalah kurikulum. Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Selain dampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Masalah yang keempat yaitu masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat, sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Dari setiap permasalahan yang ada, pasti ada solusinya. Dari solusi pemerataan pendidikan yaitu ada dua cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar, lalu menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Ini maksudnya sistem bergantian pagi dan sore. Lalu kalau cara inovatif dengan cara sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru atau impact system. Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi. Yang pertama ada SD kecil pada daerah terpencil, yang kedua sistem guru kunjung, yang ketiga SMP terbuka, yang keempat sistem paket A dan B, yang kelima belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Lalu dalam permasalahan yang kedua ada solusi masalah mutu pendidikan, yaitu dilakukan seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA
kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, lalu ada penyempurnaan kurikulum, lalu ada pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, lalu ada penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, lalu ada peningkatan administrasi manajemen, khususnya yang mengenai anggaran, dan yang terakhir ada kegiatan pengendalian mutu. Lalu dalam permasalahan ketiga, solusinya yaitu karena adanya perbedaan kemampuan dan pengetahuan guru, belum semua guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa. Sangat perlu bagi masing-masing sekolah mengadakan kegiatan listen study ataupun workshop. Dan juga pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum terbaru. Lalu ada solusi dari masalah efisiensi pendidikan. Yang pertama, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah efisiensi dalam pendidikan diantaranya. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara program. Yang kedua, pengadaan dan pendistribusian sarana pembelajaran harus dibarengi dengan pembekalan kemampuan, sikap, dan keterampilan calon pemakai, serta harus dilandasi dengan konsep yang jelas. Yang ketiga, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Dan yang keempat, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan atau prajabatan dan jaragat. Sekian penjelasan dari saya tentang problematika pendidikan di Indonesia. Terima kasih.